Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang matriks, yaitu khususnya untuk menentukan minor, kofaktor, dan adjoint matriks. Gunanya adalah nanti kita akan menentukan inverse matriks pada ordo 3x3. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar menentukan minor dari sebuah matriks A. Diketahui matriks A 1, 4, 3, 2, 5, 1, dan 3, 4, 2. Yang pertama, kita akan menentukan minor dari elemen matriks. Yang pertama adalah M11. Berarti ini adalah minor pada baris pertama, kolom pertama. Nah, nanti kita akan tutup bagian baris pertama, kolom pertama yang dinamakan dengan M11. Kita akan tutup bagian baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini kita tutup, maka sisanya atau yang terbuka adalah tinggal 5, 1, 4, 2. Kita akan tuliskan M11 di bawah. Nah, M11 sisanya adalah 5, 1, 4, 2. Sekarang kita cari determinannya dari minor elemen matriks yang pertama. Determinannya tinggal kita kalikan, yaitu 5 kali 2 dikurangi 4 kali 1. Berarti kita tinggal kalikan 5 kali 2 sama dengan 10 dikurangi 4 kali 1, 4 ya. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Ini nilai untuk M11, yaitu nilainya 6. Nah, berikutnya setelah mencari M11, tinggal kita mencari M12, yaitu minor elemen matriks pada baris pertama, kolom kedua. Kita akan tutup baris pertama, kolom kedua. Nah, seperti ini. Maka kita akan tuliskan sisanya atau yang terbuka tinggal 2, 1, 3, 2. Kita akan tuliskan di sini. Nah, sisanya dari M12 adalah 2, 1, 3, 2. Sama, kita akan cari determinannya. 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 1 kali 3 sama dengan 3. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi nilai untuk minor 12 sama dengan 1. Berikutnya M13. Berarti kita akan tutup baris pertama, kolom ketiga. Sisanya adalah 2, 5, 3, 4. Kita juga sama mencari determinannya. Dari 2, 5, 3, 4 kita kalikan 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti 8 dikurangi 15 sama dengan negatif 7. Nah, M13 selesai. Sekarang kita ke M21, yaitu minor pada baris kedua, kolom pertama. Nah, setelah ditutup menyisakan 4, 3, kemudian 4, 2. Tulis di sini, cari determinannya. 4 kali 2 sama dengan 8 dikurangi 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Lanjut ke M22. Baris kedua, kolom kedua kita tutup. Menyisakan 1, 3, 3, 2. Kita cari lagi determinannya, maka 1 kali 2 sama dengan 2 dikurangi 3 kali 3 berarti 9 ya. 2 dikurangi 9 sama dengan negatif 7. Lanjut ke M23. Berarti minor pada baris kedua, kolom ketiga. Setelah ditutup menghasilkan 1, 4, 3, 4. Kita cari determinannya. 1 kali 4 sama dengan 4 dikurangi 4 kali 3. Berarti 4 dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Nah, lanjut lagi ke M31. Berarti minor pada baris ketiga, kolom pertama. Kita akan tutup baris ketiga kolom pertama, menyisakan 4, 3, 5, 1. Kita juga sama cari determinannya. 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti 4 dikurangi 15 sama dengan negatif 11. Lanjut ke M32. Berarti baris ketiga, kolom kedua kita tutup. M32 berarti minornya baris ketiga kita tutup, kolom kedua kita tutup. Menyisahkan angka 1, 3,
2, 1. Kita cari determinannya. 1 kali 1 sama dengan 1 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya negatif 5. Yang terakhir adalah M33. Baris ketiga, kolom ketiga. Kita tutup menghasilkan 1, 4, 2, 5. Cari determinannya. 1 kali 5 sama dengan 5 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 8 sama dengan negatif 3. Setelah selesai mencari semua minor elemen pada matriks A, langkah berikutnya kita sekarang menentukan kofaktor. Nah, menentukan kofaktor berarti kita menuliskan elemen-elemen yang sudah kita cari pada minor elemen matriks dari M11 sampai M33. Nah, pada kofaktor A yang perlu diketahui atau perlu digarisbawahi adalah di sini kofaktornya adalah mengandung tanda. Misalnya di sini ada M11, berarti nanti kita akan memasukkan nilai dari M11 yaitu 6. Yang berikutnya adalah negatif M12. Nah, di sini tandanya adalah berpola. M11-nya berpola positif, M12-nya negatif, M13-nya positif. Jadi ini merupakan rumus dalam kofaktor, yaitu tandanya berpola, yaitu pertama plus min plus min plus min plus min plus, atau nanti kita bisa tuliskan dalam di sebelahnya kita akan tuliskan pola dalam kofaktor seperti ini. Ini polanya ya, plus min plus min plus min plus min plus. Nah, ini untuk kofaktor A jika ordonya 3 kali 3, selalu berpola selang-seling. Misalnya nanti ada 4 kali 4, berarti tinggal ditambah saja sebelahnya. Selang-selingnya apa? Nah, kita akan memasukkan mulai dari M11 dengan pola plus min plus dan seterusnya. Kita akan mulai memasukkan nilai dari M11. Berarti nilainya adalah positif 6, ini ya. Lanjut berikutnya adalah negatif M12, berarti negatif dikali 1 ya, nilai dari M12. Lanjut ke M13, nilainya adalah negatif 7, berarti plus dikali negatif 7. Nah, yang baris kedua di sini ada negatif. Nilai dari M21 adalah negatif 4, berarti negatif kali negatif 4. M22 negatif 7, berarti plus kali negatif 7. M23 nilainya adalah negatif 8. M31 nilainya negatif 11. M32 nilainya adalah negatif 5. Kemudian yang terakhir M33 nilainya adalah negatif 3. Nah, tinggal kita kalikan tandanya, kemudian menghasilkan ini. Positif 6 tetap ya, negatif 1 tetap negatif 1, plus kali negatif berarti negatif 7. Negatif kali negatif maka hasilnya positif 4. Positif kali negatif 7 berarti hasilnya adalah negatif 7. Negatif kali negatif 8 berarti hasilnya adalah positif 8. Positif kali negatif 11 hasilnya adalah negatif 11. Negatif kali negatif hasilnya positif 5. Dan ini positif kali negatif hasilnya negatif 3. Nah, ini merupakan kofaktor dari matriks A. Jadi teman-teman perlu garis bawahi untuk pola dalam menentukan tanda positif atau negatif pada matriksnya. Setelah menentukan minor dan kofaktor, sekarang kita tinggal mencari adjoint matriks sebagai langkah terakhir. Nah, adjoint matriks ini merupakan langkah terakhir untuk menentukan inverse matriks yang akan kita cari. Untuk adjoint matriks atau tadi matriksnya kan kita kasih nama matriks A. Berarti adjoint A merupakan transpose dari kofaktor matriks A. Tadi sudah mencari kofaktornya ya. Jadi secara berurutan untuk mencari adjoint kita harus mencari dulu kofaktornya. Nah, untuk mencari kofaktor kita harus menentukan dulu minornya. Nah, tadi kita dapatkan bahwa kofaktor dari matriks A adalah ini ya. Masih berordo 3 kali 3. Sedangkan adjoint dari matriks A adalah transpose dari kofaktor A. Nah, transpose itu adalah yang tadinya baris jadi kolom, atau yang jadinya kolom jadi baris. Yang pertama misalnya adalah baris pertama jadi kolom
pertama. Yang kedua, baris kedua jadi kolom kedua. Nah, yang terakhir adalah baris ketiga jadi kolom ketiga. Ini merupakan transpose dari kofaktor matriks A. Setelah jadi seperti ini, berarti dapat kita simpulkan bahwa adjoint dari matriks A adalah sama dengan transpose dari kofaktor matriks A. Berarti adjoint matriks A adalah nilainya ini 6, 4, negatif 11, negatif 1, negatif 7, 5, negatif 7, 8, dan negatif 3. Ini ya secara berurutan. Yang pertama minor dulu kita cari, yang kedua adalah kofaktor dulu, kemudian yang terakhir adalah adjoint matrix. Nah, bagaimana mencari inverse matriksnya? Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Tapi sekarang silakan teman-teman anak-anak kerjakan latihan soalnya. Diketahui matriks A sebagai berikut. Tentukan nilai adjoint A ya. Tentukan adjoint matriks A. Berarti tadi langkahnya pertama cari minornya dulu, yang kedua cari kofaktornya dulu, yang terakhir baru ketemu adjoint dari matriks tersebut. Nah, semoga bermanfaat materinya. Sampai di sini dulu.